Sekarang ini semua pakai teknologi, walaupun sekecil ini, tapi isinya teknologi semua ini. Iya, Keren betul. banget, keren banget. Yang cocok itu apa sih? Emang ada apa aja sih pilihan untuk kita monitoring gitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas. Kita mau satu produk yang semuanya bisa mencangkup, Iya. ya kan? Gua mau bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ini tuh apa sih? Nah, ini berita A1 sebenarnya nih. Halo netizen, Nelson. kali ini kita akan coba ngebahas gimana sih cara pilih audio monitoring yang cocok untuk kita. Nah, gue udah bareng sama Ko Chandra, Yap. dan kita akan ngebahas nih, ada apa aja sih yang cocok buat monitoring nih. Ko, mau nanya, kan gue sebagai musisi nih, atau misalnya gue sebagai sound engineer, biasanya kita butuh monitoring. Apalagi kalau misalnya lagi live atau mungkin lagi di studio. Gue mau nanya, yang cocok itu apa sih? Emang ada apa aja sih pilihan untuk kita monitoring gitu? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas mengenai monitoring. Ya kan, biasa kalau kita lihat panggung-panggung besar, ya kan, kayak di konser atau di gereja-gereja, kita suka lihat tuh di depan panggung tuh namanya monitor speaker. Ada yang bentuknya monitor portable, ada yang wedges, yang model-model baru. Itu juga bisa kita gunakan sebagai monitor. Oke. Namun monitor ini sepertinya di saat-saat ini sudah mulai ditinggalkan ya. Ya kan, para musisi-musisi sekarang mereka lebih suka panggungnya tuh flat, bersih. Oh, rapi ya, clean Rapi. ya. Dan kita juga untuk khususnya para musisi, kita juga sering melihat apa itu yang namanya monitor ampli ya. Ampli monitor, kalau keyboard ada amplinya. Kalau saya perhatikan juga sudah mulai ditinggalkan, ya kan? Karena bentuknya bulky banget, besar banget Gede gitu banget, kan, iya, gede-gede iya, banget gitu. Sebenarnya khusus yang untuk recording nih, bicara recording ya, Bicara buat recording. privater ya kan, khususnya buat DJ ataupun buat home recording, mereka monitoring itu juga suka menggunakan yang namanya speaker monitor. Dari yang 5 in, 6 in, ya kan, 8 in. Oh, yang kotak tuh ya, Yang biasanya ada kotak, stand-nya ya, itu kan. ada stand-nya. Iya, Nanti kita akan tampilkan gambarnya. Terus juga suka menggunakan headphone. Nah, headphone ini juga banyak variatifnya, ya kan. Ada yang 32 ohm, ya kan. Ada yang sampai khusus untuk engineering, khusus untuk yang profesional itu 250 ohm. Ada dua tipe lagi headphone-nya. Ada yang open dan ada yang close, ya kan. Tergantung dari kebutuhan musisinya dan profesional sound engineering-nya. Gitu. Kan tadi kan udah ngomongin soal ada headphone segala macam. Nah, salah satu pilihan yang saat ini lagi booming itu kan soal in-ear monitor ya? Betul, in-ear monitor. Kenapa sih emang sering dipakai in-ear monitor saat ini sama orang-orang biasanya? Mereka nyari gitu. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, in-ear monitor tuh ringan ya. Terus secara visual, ya kan, khususnya saya bicara dulu di panggung. Iya, ya kan? iya. Di panggung tuh akan bersih. Nggak ada speaker-speaker, bulky-bulky gitu kan. Lalu secara visual juga, karena dia penggunaannya juga sangat ringan dan langsung ngeplak di kuping, enak. In-ear monitor ini. Kalau kita ngelihat yang zaman-zaman dulu tuh pakai headphone gede-gede. Iya. Ya kan berat lah, bulky lah. Capek ya kepalanya. Iya, tampilan juga kurang bagus. Apalagi kalau yang istilahnya penyanyi-penyanyi yang rambutnya mumbul-mumbul kan ketekan gitu. Kalau ini cuma cukup nyantelin doang dan dia sudah langsung ngeplak gitu. Berarti ini jadi salah satu pilihan buat netizen yang emang nyari monitoring. Oh, ternyata ada in-ear, ada headphone, ada monitor-monitor speaker lainnya. Iya, betul. Nah, ini kayaknya aku ngelihat satu barang kayaknya kecil banget. Ini tuh apa sih? Nah, ini berita A1 sebenarnya nih. Sebenarnya saya nggak berani ngomong terlalu banyak, ya kan. Beyer Dynamic, produk kita sebagai distributor pemegang merek di Indonesia, akan rilis di tahun 2025 ini. Dia akan ngeluarin IM, yaitu in-ear monitor. Nah, netizen udah lihat di depan ini ada 4 tipe, ya kan. Ada yang 70, 71, 73, dan 72. Nah, di dalamnya nanti akan dapat pouch seperti ini, profesional banget. Lalu ini bentuknya juga sangat kecil, ya kan? Kabelnya ini sudah karbon.
lalu drivernya sudah pakai Tesla sound. Ya kan? Lalu saya akan juga jelasin nanti ke depan apa sih bedanya 70, 71, 72 dan 73. Nah, Beyerdynamic dia akan menyiapkan beberapa tipe dari 70 khusus untuk para professional engineering. Untuk yang 71 dia spesial khusus untuk yang suka lebih punchy. Ya kan, bassnya lebih berasa. Jadi dia lebih rilis ke bassis, drummer, ya kan, khusus untuk pakai in-ear ini aja. Drummer ataupun bassis dia sudah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan selera playernya. Nah, untuk yang 72 ini buat vokalis nih. Buat vokalis, buat gitaris, buat penyanyi-penyanyi singer, ya kan. Ini cocok yang buat 72. Nah, yang 73 sendiri ini untuk klasik instrumen. Nah, jadi Beyerdynamic saat ini benar-benar menyesuaikan kebutuhan setiap musisi. Gitu. Keren banget pokoknya. Nanti pantengin terus. Ini belum rilis ya. Oke. Nah, sebelumnya nih kan kita ngomongin soal in-ear ya. Tadi udah di-mention sama Coach Chandra mengenai DT in-ear series ini. Ya. Nah, kalau misalnya untuk preferensi gue sebagai basis nih, kok Ya. betternya pakai yang mana? Wah, udah pasti ya kan. Untuk basis yang tadi saya bilang di awal, kita bisa menggunakan DT71IE. Nah, jadi dia udah ada. Jadi ini saya coba kasih lihat netizen. DT71IE ini, nah di sini udah ada nih di depannya nih untuk basis dan untuk drummer. Iya. Karena dia punya frekuensi responnya itu di 5 sampai dengan 40.000 kHz nih. Jadi ini udah pas banget buat musisi-musisi bass. Dan satu lagi yang perlu saya sounding juga, dia ini 16 ohm. Jadi hambatannya juga nggak terlalu tinggi ya. Ini cocok banget nih. Nah, berarti memang ada personalize suaranya kayak gimana gitu ya. Menyesuaikan dengan, jadi Beyerdynamic tuning ini sesuai dengan kebutuhan tiap yang pakai gitu ya. Betul, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan musisinya. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya dilihat ya, Son, nih bentuknya kecil banget. Iya. Dan ini kayaknya ini kalau masuk ke telinga tuh nggak mumbul gitu. Iya, Kan? pas banget. Iya. Masuknya mendelep full. Jadi kayaknya akan enak banget kalau misalnya dipakai buat nge-gig, buat di panggung, profesional artis. Ini kayaknya cocok banget sih. Betul. Oke. Berarti tadi kan udah disebutin sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Berarti kalau misalnya aku nih prefer, kalau misalnya gue sound engineer, gue juga basis, terus pengen pakai yang all in gitu. Iya. Yang penting suaranya enak, Ya. bisa dipakai di mana aja. Nah, ada rekomendasi nggak? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi kita mau satu produk yang semuanya bisa mencangkup, Iya. ya kan? Gua mau bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, khusus di tipe DT-IE ini, dia sudah ada yang namanya teknologi namanya Fletcher-Munson Curve. Nah, jadi netizen, apa sih itu kok Fletcher-Munson Curve? Nah, secara ya sedikit aja saya jelasin. Jadi sewaktu kita gunakan, ya kan, waktu kita volume kecilin ataupun fader kita turunin, dia detail suaranya akan tetap terdengar. Jadi flatnya tuh akan tetap dapat. Nah, nanti saya akan tampilkan dia punya curve-nya di sini. Untuk netizen yang lebih lagi mau belajar tentang Fletcher-Munson Curve, kita pernah bahas waktu itu, Pak Yosua sama Pak Deka. Mengenai Fletcher-Munson Curve, ya kan? Nanti linknya akan di-tag di sini kali ya. Iya. Biar netizen lebih dapat lagi, ya kan? Apa itu Fletcher-Munson Curve? Nah, teknologi di Beyerdynamic DT yang IE ini dia sudah ada sound. Jadi betapa canggihnya gitu. Di tahun 2025 ini kalian akan bisa memuaskan kuping kalian, ya kan? Secara misalnya sound engineering, ya kan suka yang flat-flat nih. Dia dapat juga. Terus kalau untuk yang suka audiophile, yang suka untuk detail,
Dia juga bisa menyesuaikan sesuai dengan selera. Terus untuk yang tadi basis, mereka lebih suka yang low, ya kan, frekuensi rendah, ya kan, lebih punchy, dia juga bisa menyesuaikan. Nah, ini teknologinya gitu. Keren banget ya. Sekarang ini semua pakai teknologi, walaupun sekecil ini, tapi isinya teknologi semua ini. Iya, keren betul. banget, keren banget. Nah, kita abis ngebahas soal in-ear-nya. Nah, gue kayaknya ngeliat nih kok, di belakang ini ada produk terbaru dari Headphone. DT Iya. headphone-nya ya. Betul. Kan mungkin kita udah legend Betul. banget nih. Soal monitoring pasti 770 Pro tuh. Ya, Itu udah pasti banget deh. Semua sound engineer tahu, bahkan sekarang gamer pun pakai, musisi Betul. pakai, semuanya. Nah, ini seri apa lagi nih kok? nah, ini berita A1 juga nih. Ini ditulis juga dengan Not- sample, not for Not sale. sale. Karena yang Jadi benar-benar Son, sampel ya. ini benar-benar baru dari Jerman langsung dikirim ke kita Promedia, ya kan? Ini tipenya ada yang X-nya nih, DT770 Pro X. Jadi dia tetap headphone professional mixing yang udah legend kemana-mana. Perbedaannya dia punya kabel itu detachable. Oke. Iya. Udah bisa dicopot ya. Udah bisa dicopot. Jadi nanti saya juga ini masih segel ya. Saya belum pelajari lebih lengkap lagi, Son. Nanti kita akan kupas nih khususnya untuk 770 Pro X yang close dan yang ini. Opennya ya. Ini yang opennya nih, DT900 Pro X. Ini yang opennya. Ini dua-duanya nih produk legend nih. Kita akan khusus nanti kupas tuntas habis bahkan sampai kita open boxing kedua ini masih segel, Son. Baru nih masih anget nih. Ya kan? Bau Jerman nih, Son. Oh, Jerman. Wah, top. Made in Jerman. Jadi, dan ini semua made in Jerman loh. Iya, ini semua made in Keren Jerman banget. ya. Keren Gitu. banget. Makanya kayaknya hal ini kita harus tungguin dan pantengin terus. Pantengin terus. Karena ini menarik banget. Karena semua ini-irinya pun juga made in Jerman ini. Betul. Made in Jerman sesuai. Terus dari Coach Chandra sendiri nih, kalau misalnya kita tertarik sama produk ini, apa kita bisa PO? Oh, Bisa dong. PO udah pasti bisa. Nanti saya akan infokan ke netizen seluruh Indonesia kapan bisa PO-nya. Nanti kita akan rilis satu informasi di sosial media kita, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Karena terus terang saya juga belum dapat harganya berapa, Son. Ya kan? Ya. harganya masih Iya, belum dari kelihatan nih Pak ya. Lurah kita, Pak Lurah Promedia, belum menginformasikan harganya secara detail ke saya. Tapi nggak usah khawatir, Son. Pantengin terus pokoknya Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita. Ya, Untuk dapat langsung PO, ya kan? Nah, berarti kayaknya gue udah cocok sama yang ini kok. Nah, bungkus. Karena ini belum rilis, jadi kita tunggu aja tanggal mainnya sampai dia rilis. Nah, buat kalian yang masih nyari cocok atau nggak cocoknya nih buat monitoring, kalian bisa tanya langsung ke Coach Chandra. Sip. Daripada bingung, misalnya nyari, aduh gue pengen nyari speaker di panggung kayak gimana, atau ampli kayak gimana, atau headphone, atau in-ear kayak gimana. Tanya langsung sama suhunya. Kan Nanti biar, nomor teleponnya di sini ya. nomor teleponnya di sini. Jadi biar kita sama-sama tahu sesuai kebutuhan konsumen, apa aja sih yang kita bisa maksimalkan dengan produk-produk yang ada. Siap, Paling Son. gitu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi. Lalu ada topik-topik apa lagi yang mau kita bahas nih, Son? Supaya pro audio di Indonesia itu semakin maju lagi. Dan siapa lagi yang mau jaga industri ini kalau bukan kita-kita sendiri ya, kok? Setuju. So, maju terus pro audio Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted Trusted pro audio Pro Audio partner. Peace.